Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feza Ditya Lenggawa dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Gita Aryadi. Halo, apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke Tempo, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perbincangan, saya akan membacakan sekilas profil dari Bapak Lalu Gita Aryadi. Beliau adalah putra daerah yang lahir di Lombok Tengah pada 1 Oktober 1965. Sebelum menjadi penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Gita Aryadi adalah Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Dengan begitu, tentu saja Bapak Lalu Gita Aryadi ini sudah tidak asing lagi dengan berbagai potensi dan tantangan yang harus dihadapi pemerintah provinsi hingga gubernur definitif terpilih nanti. Dilantik sebagai penjabat Gubernur NTB pada 19 September 2023, Bapak Lalu Gita Aryadi menjalankan program unggulan NTB Maju Melaju. Selama 5 bulan kepemimpinannya, terdapat rangkaian program Senin Sehat, Selasa Makmur, Rabu Cerdas, Kamis Bahagia, dan Jumat Salam. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mendorong peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ingin tahu lebih dalam bagaimana Bapak Lalu Gita Aryadi mengejar target pencapaian pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat? Mari kita langsung berbincang dengan beliau. Baik Bapak, ini menarik sekali tadi Pak. Ada beberapa program-program yang sudah dijalankan yang sepertinya ini menjadi hal yang menarik untuk kita ulas lebih dalam lagi nih Pak. Baik. Nah, menarik Pak, tadi bagaimana Bapak membuat rangkaian program ya, mulai dari Senin sampai Jumat tadi, seperti yang saya sebutkan di awal, apa Pak sebetulnya latar belakang yang membuat program ini harus dijalankan? Silakan Pak. Baik, terima kasih pemirsa Budiman. Setelah kami dilantik menjadi PJ Gubernur 19 September 2023, di dalam sambutan Bapak Menteri Dalam Negeri, tugas-tugas PJ Kepala Daerah tidak mengawal RPJMD, karena RPJMD Gubernur definitif sudah berakhir 2018-2023. Kita seperangkat, jadi guidance-nya adalah RPD 2024-2026, di mana di dalam proses penyusunannya secara teknokratik adalah bagian integral dari mensukseskan program nasional, di mana program nasional yang harus menjadi atensi adalah bagaimana penurunan kemiskinan ekstrim, pengurangan stunting, pengendalian inflasi, sampai bagaimana mengawal terselenggaranya pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan event politik tahun 2024. Nah, dengan mencermati guidance seperti itu, bahwa kemiskinan ekstrim ada di lapangan, kemudian stunting ada di lapangan, inflasi di lapangan, termasuk cipta kondisi pelaksanaan momentum politik juga perlu kerja-kerja lapangan, maka kami fokus untuk bagaimana mengorkestrasi 4 kegiatan ini dalam sebuah gerakan yang kemudian terinspirasi dulu ada program Jumat Bersih di NTB, yaitu lahir dari Kabupaten Lombok Barat. Maka kesempatan hari Jumat itu adalah kesempatan untuk bersilaturahmi kepada masyarakat, sehingga kami gagas Jumat Salam, yang akronim Jumat Salam adalah jumpai masyarakat. Jumpai masyarakat, salam, selesaikan aneka persoalan masyarakat. Jadi kami beserta 48 kepala UPD turun ke lapangan bersamaan sesuai dengan klaster-klaster yang sudah kita desain. 1166 desa kelurahan yang kami miliki harus pernah dijamah oleh 46 kepala UPD ini secara bergantian, sehingga 1166 dibagi 48, kira-kira kami akan terjun dalam 25-26 seri dengan tema klaster sesuai dengan kondisi di daerah. Seperti misal Lombok Timur dengan jumlah desa 250,
kami rencanakan turun ke Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur yang penduduknya terluas dan desanya terbanyak, dalam 6 klaster. Antara lain pada bulan November kami turun ke Lombok Timur, klaster selatan, yaitu daerah pantai dan pesisir laut. Dan permasalahannya pada saat itu adalah kekeringan akibat delay El Nino dan lain sebagainya, sehingga OPD-OPD yang turun bersama PJ Gubernur, antara lain misalnya yang konkret, kita bawa banyak-banyak tangki air karena masyarakat membutuhkan itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian Lombok Timur kemarin juga ada ke klaster pegunungan. Di sana ada destinasi pariwisata. Sebanyak-banyaknya kami naik ke sana. Maka homestay, hotel dan lain sebagainya terisi juga, masyarakat senang. Kemudian pemberdayaan ekonomi bisa kita lakukan, membeli hasil produksi yang ada di sana dan lain sebagainya. Dan kepala OPD selain berdialog juga sesuai dengan tugas fungsi masing-masing melakukan aksi kepada masyarakat. Dinas Peternakan misalnya program andalannya melakukan inseminasi buatan terhadap ternak-ternak masyarakat. Rumah sakit jiwa dalam mengobservasi lapangan ternyata menemukan ada warga yang masih dalam kondisi terpasung. Maka dilakukan pendekatan ke keluarga, kemudian atas izin keluarga kami bawa lakukan treatment di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma kami, dan itu nanti kami pastikan harus dalam kondisi normal pasca treatment. Bila perlu terus mereka dilakukan penambahan keterampilan sehingga menjadi orang yang mandiri, dan pada saatnya itulah kita serahkan kepada keluarganya. Kita serahkan, mudah-mudahan harapannya from zero menjadi hero. Dia bisa menjadi penopang keluarga. Tidak ada lagi SDM-SDM yang harus menjadi beban, menjadi sampah tanda kutip. Apalagi kita terobsesi Indonesia Emas, NTB Emas 2045, maka semua harus ada kontribusi yang positif bagi kehidupan ini. Baik, jadi semua elemen, semua unsur itu harus tetap diperhatikan begitu ya Pak ya, untuk bisa menimbulkan kemajuan di kemudian hari yang dampaknya sangat positif tentu untuk masyarakat. Nah, sedikit penasaran juga Pak, kenapa nggak ada program-program untuk hari Sabtu atau hari Minggu mungkin? Ya, Sabtu apa, mungkin Minggu apa? Setelah Jumat Salam kami terinspirasi dari Jumat Bersih itu, ini kan kegiatan yang nyata, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka hari-hari yang lain bagaimana? Maka kami memanfaatkan, memformulasi hari lainnya adalah hari di mana kita berinteraksi silaturahmi dalam dunia maya. Sehingga lahirlah Senin sehat, Selasa makmur, Rebu cerdas, Kemis bahagia, Jumat salam kemasyarakatan, Sabtu Minggu ini penguatan family time. Family time lah. Ya, family time. Keluarga berwisata dan lain sebagainya. Penguatan keluarga. Nah, kenapa Senin sehat? Senin sehat, kita bicara tentang dunia kesehatan. Dunia kesehatan A to Z-nya. Question answer dan lain sebagainya. Lakukan penyuluhan apapun. Kan banyak kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit, baik rumah sakit mata, rumah sakit umum, para spesialis dan lain sebagainya. Diskom Infotik menyiapkan saluran, podcast dan lain sebagainya. Dan mereka OPD-OPD itu juga membuka saluran. Apapun answer and question dari masyarakat itu harus dilakukan. Tema hari Senin adalah kesehatan. Selasa tentang ekonomi. Output dari ekonomi adalah kita makmur. Jadi mulai dari bicara pinjol, bicara bagaimana akses bank, bagaimana upah minimum dan lain sebagainya, apapun produksi, impor, ekspor dan lain sebagainya, bagaimana caranya, itu kita bahas hari Selasa. Hari Rebunya dunia pendidikan, investasi masa depan, beasiswa, tenaga guru, fasilitas sekolah dan lain sebagainya, angka putus sekolah, pernikahan dini dan lain sebagainya kita bahas pada hari Rebu. Senin sehat, Selasa makmur dan Rebu cerdas. Tiga-tiganya adalah merupakan pilar dari IPM, Human Development Index, ini kan terdiri dari pilar
kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dengan kita melakukan bahasan bukan hanya dalam konteks wacana, tetapi dari sana ada pemikiran, kemudian ada hal-hal positif yang harus dieksekusi, maka Jumat Salam itu adalah kesempatan eksekusi dan berbagai hal lainnya. Kemis, kita bicara Kemis bahagia. Bahagia dalam konotasi kita kesana kemari, konektivitas, aksesibilitas tersedia, maka Kemis itu kita bicara tentang infrastruktur dalam arti seluas-luasnya. Nah, itu yang jadi ada tematik berdasarkan day by day, dan ada yang sifatnya dunia maya. Kita berwacana dalam saluran-saluran komunikasi maya. Ada yang dunia nyatanya, hari Jumat kita berinteraksi langsung, di mana kami beramai-ramai mengunjungi masyarakat berdasarkan klaster. Dan kepala dinas itu berfungsi semuanya adalah laksana gubernur. Ditanya apapun oleh masyarakat, dia harus paham. Kepala dinas kesehatan ditanya tahapan pemilu, harus hafal juga kapan dan lain sebagainya. Jadi itu luar biasa, masyarakat menyambut baik kedatangan kami. Dikunjungi, kemudian keluh kesah, bahkan beberapa hal dinamika masyarakat seperti kami temui juga. Ada kepala desa melaporkan sudah lama ingin memanfaatkan aset provinsi, tetapi belum ada respon. Akhirnya mereka memanfaatkan aset-aset provinsi, antara lain misalnya ada yang dimanfaatkan untuk pemakaman umum dan lain sebagainya. Nah, di lapangan aset itu sudah menjadi lapangan untuk pemakaman umum, sementara di neraca masih terdata sebagai sehingga dengan cara Jumat Salam itu kemudian akhirnya kita lakukan proses administrasi, kita berikan hibah kepada warga masyarakat untuk kepentingan umum dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang mengemuka dan kita temukan, sekaligus solusinya seperti tagline Jumat Salam, jumpai masyarakat, selesaikan aneka persoalan masyarakat di sana. Luar biasa sekali. Artinya ini pola yang sangat integratif ya, Pak, yang komprehensif, bagaimana bisa di lapangan itu bisa menyelesaikan semua persoalan di masyarakat. Baik, nah selanjutnya Pak, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki daya tarik yang luar biasa di bidang pariwisata nih Pak ya. Apa saja langkah-langkah khusus yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan dunia pariwisata Pak? Ya, dalam konteks potensi bisa jadi kami sangat bersyukur bahwa potensinya mulai dari puncak gunung sampai dasar laut ada. Puncak gunung ya Gunung Tambora, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani sudah lama terkenal sebagai trekking Rinjani. Bahkan saya pada saat jadi kepala dinas pariwisata adalah ketua umum RTMB, Rinjani Trekking Management Board. Jadi yang melakukan tata kelola kerjasama dengan TNGR Rinjani untuk bagaimana mengatur orang dan memfasilitasi para pendaki ke puncak Gunung Rinjani. Kita harus siapkan lakukan pelatihan kepada porter-porter yang membawa barang, sampai kita menyediakan toilet tent bagi pendaki ini. Kemudian menyiapkan para porter untuk membantu memasak dengan menu-menu luar negeri maupun menu-menu lokal. Jadi seperti itu kita siapkan. RTMB kaitan konservasi, kaitan mitigasi bila ada bencana dan lain sebagainya itu. Jadi kita kelola potensi yang ada dari puncak gunung, hamparan daratannya kan pemandangan view yang baik, bahkan sirkuit Mandalika sampai dengan dasar laut ada diving, snorkeling dan lain sebagainya, surfing di tempat kami. Lebih-lebih NTB adalah provinsi berbasis kemaritiman, kepulauan. Potensi-potensi itu banyak sekali. Kemudian tentu potensi yang baik ini kami kreasikan. Dari awalnya kita NTB dikenal sebagai destinasi tempat berlibur, leisure, dengan mengandalkan alam dan budaya. Nah, resikonya kalau ini saja polanya, maka akan terjadi peak season, low season. Pada saat libur-liburan rame, di luar itu sepi lagi. Maka kami ketika jadi Kadis Pariwisata bergerak ke generasi kedua, menjadikan NTB sebagai MICE destination, tempat rapat-rapat kerja nasional dan lain sebagainya, sehingga
terjadi perubahan dalam bentuk bangunan misalnya. Ketika jadi tempat laser, villa, butik-butik. Tetapi ketika MICE destination, tiba-tiba harus kita siapkan hall, ballroom untuk meeting dan lain sebagainya. Investor, pelaku dunia pariwisata paham tentang peluang ini. Mereka mengembangkan hotel-hotelnya, ada ruang rapat dan lain sebagainya. Ketika kami sedang honeymoon dengan MICE destination, banyak rapat kerja di NTB, kita tiba-tiba mendapatkan musibah secara nasional dan dunia, datangnya COVID-19. Kan tidak boleh pertemuan-pertemuan. Betul, nah, itu terpukul juga sambil mencari kiat-kiat baru, bahwa kami yakini setiap musibah pasti ada hikmahnya dan berkahnya masing-masing. Di NTB dibangun sirkuit Mandalika. Nah, sirkuit Mandalika, kemudian berbagai event-event, motor GP dan lain sebagainya. Kemudian infrastruktur alhamdulillah semakin lengkap. Maka generasi ketiganya setelah tadi laser, MICE destination, sport tourism. Kita kembangkan seperti itu. Sehingga sekarang itulah selain ada motor GP, MXGP, apapun nanti tempat triathlon, tempat apapun nanti kita menyediakan diri NTB dalam konteks pariwisata. Yang ketiga adalah sport tourism tersebut. Baik trekking ke Gunung Rinjani maupun kegiatan-kegiatan tadi. Ini sebagai potensi di bidang pariwisata, dan alhamdulillah NTB secara nasional termasuk 1 dari 5 DPSP, destinasi pariwisata super prioritas yang menjadi atensi pemerintah pusat. Terima kasih atas atensi dan afirmasi dari pemerintah pusat. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau kita bicara pariwisata, Pak, tentu ini akan sangat berkaitan dengan pengembangan UMKM yang ada di sekitarnya. Nah, apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan daya ungkit UMKM demi pertumbuhan ekonomi di masyarakat? Tentu dibutuhkan afirmasi kebijakan terhadap pengembangan UMKM. Dalam bentuk regulasi, kami sudah ada peraturan gubernur tentang bela beli produk lokal dan lain sebagainya. Dalam action yang nyata, dalam kaitan dengan Jumat Salam, kami pun membranding ada kegiatan namanya Jumat Belondong. Belondong itu bahasa Sasak lokal, yang di Indonesia kan artinya bersarung. Nah, jadi karena kita turun hari Jumat untuk melaksanakan juga ibadah sholat Jumat bersama masyarakat di desa, maka kepala-kepala UPD dan ASN Pemprov yang turun ke desa itu wajib menggunakan sarung. Sarungnya yang istimewa di sini adalah bukan sarung-sarung pabrikan sebagaimana yang sudah kita kenal, tetapi wajib membeli kerajinan sarung yang dihasilkan dari masyarakat desa setempat atau desa sekitarnya yang menghasilkan kerajinan sarung seperti tadi. Sehingga ini bentuk-bentuk termasuk cindramata yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah cindramata yang tidak kami produksi di Senen di Jakarta, pasar Senen di Jakarta, yang kualitasnya menjadi sangat bagus, mulus dan lain sebagainya, yang relatif itu menjadi kembar se-Indonesia, tetapi kami menggunakan produk-produk hasil dari pengrajin-pengrajin lokal sebagai cindramata dari daerah seperti itu. Jadi kami menyerap dari daerah. Baik. Nah, tadi kita sudah bicara banyak sekali program-program mulai dari hari Senin sampai hari Jumat dan beberapa fokus peningkatan pada UMKM. Nah, Pak, selanjutnya nih Pak, program unggulan apa lagi nih Pak kira-kira yang akan Bapak jalankan atau Bapak jalankan dalam tagline NTB Maju Melaju, Pak? Silakan. Ya, maju ini memang kami ditugaskan sebagai PJ yang relatif limitasi waktunya ada. Kemudian melaju, sebelum kami hadir menjadi PJ, NTB sudah secara nasional ditetapkan menjadi tuan rumah berbagai event. Antara lain nanti pada tahun 2028 NTB bersama NTT akan menjadi tuan rumah bersama pelaksanaan PON ke-22. Nah, itulah dalam mempersiapkan PON ini tentu tidak bisa dilakukan nanti tahun 2028, tetapi harus dilakukan sedini mungkin
bila perlu dari sekarang itulah yang kami rancang, bukan hanya untuk maju tetapi untuk melaju di tahun-tahun yang akan datang. Kurang lebihnya sekarang kan kita sedang menyusun RPJP D, dan di dalamnya adalah bagian integral adalah RPJM D 2025-2029. Jadi konteks tagline bukan visi misi, tetapi tagline maju melaju adalah menjaga hadir dalam mengisi momentum yang ada sekarang ini dipertahankan sambil menyiapkan momentum pembangunan jangka panjang menengah yang akan datang. Nah, itu tentu kami kawal dan persiapkan bersama-sama teman-teman mulai dari sekarang ini. Jadi selain tadi yang tugas pokok dan akumulasi di dalam Jumat Salam, di mana di dalamnya adalah konsolidasi dari program pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, inflasi, sehingga dalam Jumat Salam kami juga turun kekuatan OPD itu melakukan operasi pasar murah, operasi pasar, gerakan pasar murah kepada pemberian bansos kepada masyarakat, termasuk seperti tadi daerah kekeringan kami hadir para OPD itu membawa air bertangki-tangki, nah, seperti itu. Jadi bagaimana dalam konteks reformasi birokrasi kami melakukan karya-karya yang berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Ini prinsip dari reformasi birokrasi yang nyata dan berdampak bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini juga kami kawal dalam proses kami mengemban amanah sebagai penjabat gubernur yang saat ini. Oke, baik. Jadi memang mencari program-program yang dapat berdampak dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau kita bicara tentang program yang sudah banyak dilakukan ya, sudah baik sekali begitu ya, pengintegrasiannya sudah bagus sekali. Nah, di tahun politik ini Pak, bagaimana Bapak bersama masyarakat dan pimpinan lembaga di daerah tentunya bersama-sama menjaga pemilu agar berlangsung aman, tertib, dan jujur? Silakan Pak. Baik, karena itu merupakan mandat amanah yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Menteri Dalam Negeri waktu kami dilantik, maka menjadi sebuah keniscayaan bagaimana pelaksanaan momentum pemilihan umum dan pemilihan 2024 ini dapat terlaksana dengan aman, damai, lancar, jujur, berkualitas dalam suasana yang gembira dan penuh persaudaraan. Oke. Secara internal tentu kami lakukan konsolidasi termasuk bagaimana sosialisasi dari netralitas ASN di dalam mengawal momentum politik ini. Itu kami lakukan dalam bentuk regulasi tertulis maupun dalam langkah-langkah nyata, apel besar sembari terus mengingatkan terutama di dalam memanfaatkan jari jemari menjadi agen informasi untuk memanfaatkan ruang publik ini dengan sebaik-baiknya, tidak menyebarkan hoax apalagi terlibat dalam sebuah afiliasi. Nah, jadi kami tekankan kepada teman-teman ASN untuk menjadi katalisator dalam proses politik, mempercepat proses pelarutan tetapi tidak ikut larut, itu kan zat katalis seperti itu. Jadi kita juga bukan berarti tidak memahami riuh rendah dinamika politik, ini kita harus ikuti. Tetapi yang tidak boleh adalah kita menjadi partisan di dalamnya. Demikian juga dalam Jumat Salam itu selalu saya perintahkan kepada kepala OPD untuk membawa serta seorang jurnalis ke masing-masing desa itu. Tujuannya para jurnalis yang ikut ini bisa memotret keadaan desa yang dikunjungi. Bukan membuat straight news-nya, tetapi bagaimana membuat depth news yang menyentuh hati. Bagaimana seseorang dari zero to hero dia sukses. Atau yang tidak berhasil, kendala apa yang dihadapi oleh sebuah desa ini sehingga sedemikian terbelakang, dan itu ditulis dengan bahasa jurnalistik yang menyentuh, dan ini menjadi sebuah bacaan yang enak. Dan kalau 48 OPD
satu jurnalis menghasilkan satu, apalagi menghasilkan 2-3 tulisan Dep News, tentu sekali turun Jumat Salam sudah menghasilkan ratusan tulisan positif kabar baik dari desa. Ratusan berita kabar baik dari desa ini, kalau itu dipublikasikan melalui media cetak elektronik, maka sama dengan saya menutup ruang publik ini dari pemberitaan-pemberitaan negatif. Tersebarnya hoax dan post-truth tentu menjadi terbatas karena kita memiliki stok-stok pemberitaan kabar baik dari desa yang sangat banyak dan real. Ya. Itu strategi kami di dalam menciptakan prakondisi terlebih menjelang pemilu dan lain sebagainya untuk tidak terlalu banyak berita hoax, post-truth atau berita-berita yang sifatnya konfrontatif. Kami mengajak teman-teman jurnalis untuk positif jurnalisme gitu, menghasilkan karya-karya pemberitaan Dep News yang menyentuh, yang dari orang tidak tahu tiba-tiba menjadi tahu. Dan endingnya nanti kalau ini berlangsung 1 tahun, kami akan ada reward kepada teman-teman jurnalis. Akan kami tahu siapa jurnalis terproduktif, mana tulisan terinspiratif. Dari seperti itu, nanti pada akhir tahun tentu akan kami berikan apresiasi dan award seperti itu. Jadi dalam konteks Jumat Salam kami kolaborasi juga dengan teman-teman media, dan ini alhamdulillah begitu selesai Jumat Salam dari suatu klaster di kabupaten, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu penuh berita dari desa terus. Tiba-tiba datang Jumat Salam, besok datang lagi berita baru. Jadi teman-teman alhamdulillah kami sangat menikmati hasil pemberitaan teman-teman yang kabar positif tersebut, dan tentu pada saatnya nanti kami akan seleksi, kemudian lakukan editing, maka dia menjadi berbuku-buku kabar baik dari desa tersebut. Yang diarsipkan, yang didokumentasikan dengan sangat rapi begitu. Ya, seperti itulah yang sinergi kami, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu energi teman-teman untuk menulis hal-hal yang negatif, konfrontatif, hoax dan lain sebagainya mungkin dapat tersalurkan pada hal-hal yang lebih positif lagi. Betul. Jurnalisme positif ya Pak ya. Jurnalisme positif. Dan inspiratif tentunya. Ya, inspiratif. Baik, luar biasa sekali. Pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara, sebuah percakapan yang amat sangat luar biasa, sangat inspiratif tentunya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Lalu Gita Aryadi atau Pak Gita untuk menyampaikan closing statement-nya Pak pada masyarakat NTB mungkin khususnya, atau mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Silakan Pak. Ya, kerja kolaboratif ini kita harapkan melibatkan seluruh stakeholder, lapisan masyarakat, dan betapa kita sedang ikhtiar menjawab tantangan sejarah. NTB seringkali banyak plesetan-plesetan negatifnya, dan bagaimana plesetan negatif itu kita rubah menjadi sebuah tantangan, sumber inspirasi dan motivasi baru. NTB ke depan menjadi next time better. NTB ke depan menjadi mudah-mudahan next time the best. Next the best. Next the best. Next time better. Next time better. Next time brilliant juga bisa Pak. Baik, pemirsa, terima kasih sekali lagi Bapak sudah datang ke kami di Tempo begitu, dan berbagi informasi terkait dengan program-program yang sangat baik sekali tadi. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama Bapak kita, pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat. Program Teras Negeri tentunya akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang akan memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza Aditya beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Tampiasi. Tampiasi Bapak. Terima kasih banyak.